Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seminggu telah berlalu, kita lewati bersama-sama dengan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita, baik yang masih sekolah, baik yang masih bekerja secara online, kita yang ada di rumah, Tuhan sudah sama-sama berkati kita. Puji Tuhan, kita semua siap, kita semua sehat dan siap untuk menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami dan menyelamatkan kami, sehingga kami berada dengan kuat sehat berdiri di hadirat Tuhan sebagai keluarga Allah, memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan jam ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, suatu kehormatan bagi kita karena kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia, penuh dengan ucapan syukur karena berkat kasih karunia Tuhan yang telah melimpah dalam hidup kita hari demi hari. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghelanya jala penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu ia menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu, sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Diberkati saudara yang memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Dari perikop yang kita sudah baca, saya akan mengajukan satu tema yang kita akan pikir bersama, yaitu kehadiran Yesus di tengah-tengah perjuangan muridnya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah perjuangan muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian dan setelah memulihkan seluruh murid-muridnya di kota Yerusalem,
Maka murid-murid itu berangkat ke Galilea. Karena Yesus menjanjikan bahwa di Galilea kita akan bertemu setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi itu sangat menarik. Ada 3 tujuan utama Yesus hadir di antara perjuangan murid-muridnya. Sekali lagi, ada 3 cara, ada 3 tujuan utama Yesus hadir dalam perjuangan murid-muridnya. Ini sangat menarik. Kita perhatikan yang pertama. Tujuan yang pertama adalah Yesus hadir membongkar kegagalan murid-muridnya. Itu bisa dilihat dari ayat 3-5. Yesus hadir membongkar kegagalan murid-murid. Apa yang gagal? Pekerjaan atau usaha yang gagal sepanjang malam itu. Setelah murid-murid sampai di Galilea, Petrus mengajukan satu usul. Saya mau pergi menangkap ikan. Kemudian murid-murid yang lain juga berkata, oh kami juga mau ikut. Dan akhirnya mereka ikut kurang lebih 6 orang. Mengambil perahu dan pergi menjelajah Danau Galilea dari sore sampai pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah pagi, mereka sudah tidak dapat apa-apa. Dan mereka bermaksud kembali ke pantai. Jarak antara pantai dengan perahu waktu itu kurang lebih 200 hasta panjangnya. Mungkin kurang lebih 100 meter lah. Berapa lah ya, tidak terlalu jauh. Tiba-tiba Yesus berdiri di seberang atau pinggir pantai. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi Yesus sedang mengamati murid-muridnya yang sedang dalam kegagalan. Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Mereka spontan menjawab, tidak ada. Itu jelas bahwa murid-murid telah gagal dalam perjuangan sepanjang malam itu. Nah, yang menarik di sini, apa yang menyebabkan mereka gagal? Saudara-saudara, ini aneh memang saudara-saudara. Karena murid-murid ini adalah penguasa Danau Galilea sebelum mereka menyerahkan diri menjadi murid Yesus. Mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional. Itu pekerjaan mereka dari kecil sampai tua. Mereka ada di situ sehari-hari menangkap ikan. Tapi malam itu tidak ada sama sekali ikan dia dapat, saudara-saudara. Apa yang menyebabkan? Saya mencoba memberikan kemungkinan-kemungkinan secara umum. Kemungkinan pertama karena sudah hampir atau kurang lebih 3 tahun mereka tidak pegang jala. Katakanlah mereka resign dari pekerjaan semula. Apakah itu betul bahwa keahlian mereka itu bisa sirna dalam jangka 3 tahun? Kemungkinan itu tidak kena, ya, bisa disisihkan alasan itu. Kemungkinan yang kedua, mungkin mereka gagal karena mereka masih shock, masih trauma dengan peristiwa penyaliban yang telah menguras pikiran, tenaga, dan hati mereka selama berminggu-minggu di kota Yerusalem dan sekitarnya. Apakah itu memungkinkan mereka gagal? Kemungkinan juga tidak. Kita kesampingkan kemungkinan itu. Kalau begitu apa? Saya sarankan, berdasarkan pengamatan dalam pembacaan kita tadi di sini bahwa mereka gagal karena apa? Mereka berjuang sendiri. Mereka berjuang tanpa melibatkan Tuhan. Bagi saya inilah alasan kuat mengapa mereka gagal dalam perjuangan sepanjang malam itu, saudara. Karena apa? Yesus tidak dilibatkan. Yesus tidak diberi peran dari awal rencana itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita di sini bahwa dalam setiap usaha apapun juga, jangan kita coba mengandalkan kemampuan, mengandalkan ilmu semata-mata atau mengandalkan pengalaman, baru kita melupakan Tuhan. Jangan kita juga lupa bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memanggil murid-murid jadi penjala ikan, menjadi penjala orang. Itu sudah komitmen bersama. Tapi sekarang mereka mencoba untuk kembali menjala ikan. Apakah ini tidak termasuk penyelewengan? Atau berbalik arah?
Saudara-saudara, murid-murid harus fokus kepada panggilan, saudara-saudara. Itu tujuan pertama Yesus datang menemui mereka di pagi-pagi itu, saudara-saudara. Mau membongkar kegagalan yang mereka alami sepanjang perjuangan malam itu. Tujuan yang kedua dalam ayat 6-8, Yesus hadir di tengah-tengah perjuangan mereka, memberikan solusi, memberikan keberhasilan. Tatkala Yesus bertanya, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka katakan, tidak ada. Saat itulah Yesus mengendalikan situasi. Yesus mengambil alih komando. Dan Yesus mulai memberikan komando kepada mereka. Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Sekali lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berhasil ada kurang lebih 3 syarat yang harus dipenuhi oleh murid-murid itu tatkala Yesus memberikan perintah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah mereka harus jujur. Tadi mereka sudah jujur. Yesus tanya, hai anak-anak, ada kalau pauk padamu? Mereka katakan tidak ada. Itu kejujuran. Jadi kejujuran itu sangat penting dan itu syarat nomor 1 harus dimiliki untuk mendapatkan hasil. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain atau terhadap Tuhan, saudara-saudara. Kejujuran sangat penting dalam mencapai keberhasilan. Salah satu contoh, ada beberapa pasien COVID-19 yang tidak jujur. Ditanya oleh dokter, kamu ada keluar kota, ada keluar negeri? Tidak. Padahal dia mungkin dari Malaysia. Sehingga dokter tidak tahu betul ke orang ini terpapar corona atau belum. Sehingga dokter mungkin kurang waspada. Akhirnya justru pasien ini yang melurarkan penyakit kepada dokter. Dan akhirnya dokter yang mati. Kenapa? Dia tidak jujur. Ketidakjujuran itu selain membinasakan karir kita secara pribadi juga membinasakan masa depan orang lain, saudara-saudara. Itu pentingnya kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Seringkali orang tidak mau jujur terhadap diri sendiri. Ditanya, kamu bisa nggak ini? Dia bilang, oh bisa. Padahal dia tidak bisa. Hanya sok tahu. Tapi kalau dia katakan memang saya belum bisa, saya tidak bisa. Oke. Tapi kalau kita memang tidak bisa, baru menganggap diri hebat jagoan, itu berbahaya, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita jujur. Karena dengan kejujuran itu merupakan satu pintu untuk mencapai keberhasilan. Dengan jujur, maka Tuhan tahu apa yang harus diberikan kepada kita atau jalan keluar mana yang harus diberikan kepada kita dalam kegagalan itu. Contoh lagi, seorang pasien sementara diagnosis, sementara ditanya, dia tidak jujur menjawab. Akhirnya sulit juga memberikan obat yang tepat, dosis yang tepat kalau dia tidak jujur, saudara-saudara. Sekali lagi, ketidakjujuran selain merugikan diri sendiri akan merugikan orang lain. Tapi tatkala kita jujur, kita pertama-tama akan menikmati hasilnya dan juga akan berdampak positif kepada orang lain di sekitar kita. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mereka sudah jujur. Yang kedua adalah percaya atau harus ada kepercayaan. Apa yang harus dipercayai? Yesus katakan, buanglah jalamu di sebelah kanan perahu karena di situ kamu akan berhasil. Dia harus percaya bahwa di sebelah kanan itu ada ikan. Mereka tidak katakan tunggu dulu, kami observasi dulu, kami analisis dulu apakah benar kalau siang begini ikan ada di sana. Apakah kedalaman air ini ikan masih bertahan. Kalau dia buat seperti itu tidak akan berhasil. Tapi dia harus percaya 100% apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Buang di sebelah kanan walaupun itu tidak masuk akal, tidak biasa. Tetapi harus dipercayai. Karena dengan mempercayai pernyataan Tuhan itu pasti mereka akan berhasil. Karena apa, saudara-saudara? Di sebelah kanan perahu itu, di situ ada 153 ekor yang besar ekor ikan yang besar-besar. Dikatakan bahwa jalan mereka penuh. Untung tidak robek. Saking penuhnya. Kenapa? Di situ ada ikan yang disiapkan oleh Tuhan.
Dan tatkala mereka mempercayai, meyakini, mengimani perkataan Tuhan, mereka akan berhasil dan pasti berhasil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, selain mereka jujur dan percaya kepada Tuhan, yang paling menentukan yang ketiga adalah mereka harus taat. Tidak cukup kita yakin, tidak cukup kita beriman, tetapi berdiam diri. Iman, kepercayaan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jadi murid-murid harus melangkah dengan bertindak, yaitu melemparkan jala itu, melakukan perintah itu, mengeksekusi perintah itu, sehingga apa yang terjadi? Berhasillah mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Walaupun sekali lagi itu berbeda dengan pengalaman-pengalaman mereka, berbeda dengan kemampuan dan keahlian mereka, berbeda dengan teori yang mereka miliki. Tapi Yesus katakan, laksanakan, buang di sana, pasti kamu akan mendapat ikan. Dan saudara-saudara, fakta membuktikan bahwa malam hari itu murid-murid berhasil mendapatkan ikan yang begitu banyak, saudara. Jadi untuk mendapatkan hasil yang disiapkan oleh Tuhan, kita harus bekerja sama. Tuhan memerintahkan, Tuhan mempersilakan, Tuhan menyediakan segala-galanya, tapi ada syarat yang harus kita penuhi, saudara. Murid-murid memenuhi ketiga syarat ini. Mereka jujur, mereka percaya, dan mereka taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karakter-karakter ini adalah bukti daripada perubahan nyata daripada sikap murid-murid setelah mereka dibaharui oleh Tuhan. Dan ketaatan mereka ini merupakan fakta integritas seorang murid sejati yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Yang terakhir, tujuan yang terakhir Yesus datang di tengah-tengah perjuangan mereka, yaitu memperkuat iman dan persekutuan antara murid dengan Yesus. Sekali lagi, memperkuat iman dan persekutuan antara murid-murid dan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah beberapa minggu yang lalu persekutuan mereka renggang? Ada yang menyangkal Yesus, ada yang tidak percaya Yesus, ada yang melakukan kritis-kritis yang keras, kritik tinggi terhadap Yesus. Bahkan ada yang berani menantang bahwa betulkah Yesus itu Tuhan, termasuk Thomas di dalamnya dan Petrus. Dan melalui kesempatan ini Yesus mau mengadakan persekutuan yang begitu indah sebagai keluarga Allah dan sebagai tim kerja yang diberkati Allah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya. Di Yerusalem mereka bertemu pertama dan kedua, dan ketiga mereka bertemu secara berkelompok di pinggir Danau Galilea, saudara. Pertemuan ini memperkuat komitmen para murid-murid yang sebentar lagi akan dipercayakan tugas yang besar untuk menjadi pelayan yang setia dan menjadi penjala manusia yang sebagaimana Tuhan mandatkan kepada mereka. Dan di samping itu Yesus menjamu mereka. Yesus mempersiapkan sarapan mereka. Mereka katakan, mari makan. Bawa beberapa ekor ikan yang baru kamu tangkap, baru kita bakar dan kita makan bersama-sama. Terjadi persekutuan. Pada pagi itu mereka sarapan bersama-sama. Ini tanda kasih sayang. Saudara-saudara, masih ada kebutuhan lain, masalah rohani, masalah iman yang masih ditambahkan kepada mereka, tetapi diutamakan di sini adalah sarapan pagi dulu. Kebutuhan fisik dulu dilayani, baru nanti akan menyusul kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi jangan dibalik. Manusia tidak hanya hidup dengan perkara-perkara rohani, tetapi manusia juga membutuhkan kebutuhan secara jasmani. Supaya mereka kuat dan segar untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan yang masih akan dilaksanakan pada kesempatan berikutnya atau pada kesempatan hari itu. Dan di situ juga kita melihat Yesus menunjukkan kepemimpinannya sebagai hamba. Yesus menunjukkan dan mengajar kepada murid-muridnya bagaimana hidup sebagai pemimpin hamba, pemimpin pelayan. Bahwa siapa yang mau dianggap tinggi, dia harus menjadi pelayan. Yesus melakukan semua itu dengan tujuan supaya murid-muridnya tetap bersatu. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Mereka sama-sama disiapkan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan penting bagi kita bahwa kegagalan sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, karena kita melupakan Tuhan. Kita mengandalkan diri, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan manusia, dan kita lupa Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Keberhasilan juga pasti terjadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, berjuang bersama-sama dengan Tuhan.
Jangan sampai nanti kita susah, nanti kita mandek baru mencari Tuhan. Tidak seperti itu. Libatkan Tuhan dari awal perencanaan. Sampai dalam perencanaan dan pekerjaan berjalan, tetap kita bersama Tuhan. Dan Tuhan menuntut kita jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan. Kita mau beriman sungguh kepada Tuhan, mempercayakan segalanya kepada Tuhan, dan taat atas segala perintahnya. Dengan demikian, pasti kita akan menemukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan Yesus selalu menjadi solusi bagi setiap masalah bagi orang yang percaya. Termasuk saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang sedang mengalami kegagalan? Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Yesus menanti orang yang gagal. Yang penting kita datang dengan terbuka. Datang membuka hati dan diri kita. Ini saya, ini kegagalan saya. Dan kesempatan ini kita bisa mengintrospeksi diri kalau kita gagal. Dan Tuhan akan menyatakan langkah yang terbaik, cara yang terbaik, solusi yang terbaik daripada kegagalan itu. Dan sekali lagi Tuhan mencari orang yang membuka diri, membuka hati untuk diberkati dalam kehidupannya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan meneguhkan kita sebagai anak-anaknya yang berhadapan dengan tantangan perjuangan yang masih panjang ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan ini. Firman-Mu telah sampai kepada kami. Hamba-Mu telah menyampaikannya dan berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus berbicara dan meneguhkan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak yang mendengarkan. Sehingga setiap saudara yang mendengarkan berusaha memahami dan melakukannya, pasti Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Ada yang merasa gagal, Tuhan pulihkan. Ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa ragu dan bimbang. Yakinkan mereka bahwa bersama Tuhan pasti mereka akan menemukan yang terbaik dalam kehidupannya. Bapa di surga, turunlah kiranya berkat dan karunia, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Bapa yang kekal, kuasa dan kemenangan Roh Kudus menuntun seluruh jemaat-Mu dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh kehidupan, dalam rumah tangga, dalam perjuangan hidup sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ini. Karena kami berdoa dan berserah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap setia, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Amin.